Halo guys, selamat datang kembali di Nemu Film Channel. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sebuah film yang ada adegan mantap-mantapnya, berjudul Infidelity in Suburbia, rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang ketidaksetiaan seorang istri kepada suaminya. Namun sayangnya ia berselingkuh dengan orang yang salah dan berakibat buruk pada kehidupan dia selanjutnya. Oke, daripada kelamaan, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri sedang melakukan adegan mantap-mantap. Lalu tiba-tiba saja datang anaknya yang memberitahu orang tuanya itu bahwa anjingnya telah terjebak di perangkap tikus. Lalu scene tiba-tiba saja pindah ke suasana pinggir laut. Terlihat ada sepasang suami istri bernama Greg dan Laura, dan juga anak mereka bernama Jamie. Ketika mereka lagi sibuk membereskan kapalnya, tiba-tiba saja anak mereka terjebur ke dalam air. Sontak mereka pun mengejar untuk menolongnya. Namun untung saja ada pria yang bernama Elliot telah berhasil menolong anak mereka dengan cepat. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong anak mereka, Greg dan Laura mengajak Elliot untuk makan siang bersama di rumah mereka. Di saat makan mereka pun mengobrol seperti biasa dan membicarakan soal pekerjaan mereka masing-masing. Dan baru diketahui bahwa Greg dan Elliot merupakan sama-sama seorang pelaut. Greg berkata pada Elliot bahwa dirinya sendiri sangat sibuk, sampai-sampai tidak ada waktu luang untuk memperbaiki dapur mereka. Mendengar itu, Elliot menawarkan diri bahwa ia bisa membantu untuk merenovasi dapur mereka, karena kebetulan Elliot pernah bekerja sebagai tukang bangunan. Mereka berdua mendengar hal itu tentunya merasa sangat senang dan mau memperkerjakan Elliot. Malam harinya Greg mencoba mengajak istrinya untuk mabar, namun Laura menolak karena wifi-nya sedang nge-lag. Akhirnya mereka pun tidur tanpa mabar sedikit pun. Keesokan paginya terlihat Elliot sudah mulai bekerja di rumah mereka. Lalu Laura datang untuk menghampirinya. Di sana Elliot memperlihatkan gambar desain untuk dapur baru Laura sambil memamerkan tubuhnya yang sangat menggoda itu. Laura yang melihat dada Elliot yang maco pun tak tahan memutuskan masuk kembali ke rumah dan langsung mandi, namun ternyata tanpa sepengetahuan Laura, Elliot telah mengikutinya dan mengintip Laura yang sedang mandi. Di saat belanja di Indomaret, Laura bertemu kembali dengan Elliot. Di sana mereka mulai dekat satu sama lain, sampai-sampai Elliot berani merayu Laura untuk menghisap miliknya. Di sini yang dihisap sedotan ya, bukan tiang. Esok harinya Elliot yang sedang bekerja bertemu dengan temannya Laura yang bernama Mira. Di sana Mira bertanya kepada Elliot, apakah Elliot masih jomblo atau udah ada yang punya. Elliot menjawab bahwa dirinya masih jomblo. Namun Elliot berkata bahwa dirinya saat ini sedang menyukai seseorang. Esok harinya Laura mengajak Elliot ke kapal suaminya untuk mengambil sebuah barang. Namun setelah masuk, Laura merasa heran karena di dalam sangatlah berantakan. Lalu ia menemukan cangcut warna ungu di balik bantal. Laura pun mulai berpikir bahwa suaminya itu telah berselingkuh dengan wanita lain. Laura menyangka bahwa cangcut itu adalah milik Hannah yang merupakan sekretaris dari suaminya. Elliot yang melihat Laura sedih, ia pun berusaha untuk menghiburnya. Namun di balik kebaikannya itu, ia mengambil kesempatan untuk mendekati Laura lebih dalam. Keesokan harinya di saat sedang bekerja, Elliot mengetahui bahwa Laura sedang mandi. Ia pun mencoba kembali untuk mengintipnya, namun kali ini dia mencoba untuk nekat. Di sana ia memberanikan diri membuka baju dan celananya tepat di depan Laura yang sedang mandi. Laura yang melihat itu pun tidak bisa berkata apa-apa. Ia terdiam sambil menelan air ludahnya. Elliot yang sudah nggak tahan pun mulai menghampirinya. Laura yang tergoda akan kejantanan Elliot, ia pun tidak bisa menahan kekuatan nafsu birahinya itu. Akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi. Keesokan harinya Laura telah merasa bersalah tentang apa yang telah dilakukannya itu. Ia pun menghampiri suaminya yang sedang berada di perahu. Lalu memberitahunya bahwa ia telah menemukan cangcut ungu di perahu. Greg menjawab mungkin itu milik anak muda sialan yang telah bergenjot dia di perahu miliknya. Mendengar itu, Laura semakin merasa bersalah karena ia sudah salah sangka kepada suaminya itu. Lalu sore harinya Laura pun langsung menemui Elliot dan mengajaknya ke gudang untuk mengobrol. Di sana ia meminta kepada Elliot bahwa ia ingin mengakhiri hubungan terlarang mereka ini.
Namun Elliot menolak permintaannya dan masih saja mencoba untuk merayunya kembali. Di sana Laura melawan dan berusaha untuk tidak termakan rayuannya itu. Namun karena Elliot adalah pawang buaya betina, ia pun terus-menerus merayunya hingga rasa sakne pun mulai timbul di hati Laura. Dan ujung-ujungnya mereka berdua pun bercocok tanam lagi, anjir. Ginilah manusia, pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malamnya ya mantap-mantap. Setelah itu Elliot pun mulai sadar bahwa dirinya mencintai Laura dan sangat ingin memilikinya. Elliot yang tahu bahwa Laura besok akan berulang tahun, ia memberanikan diri memberi Laura bunga di depan Greg. Di sana Greg tidak mencurigai apapun karena Elliot beralasan bahwa bunga itu hanyalah hadiah ulang tahun untuk Laura. Namun Laura merasa tidak terima karena ia tidaklah mau meninggalkan Greg dan sama sekali tidak mencintai Elliot. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan di antara mereka dan menyuruh Elliot untuk berhenti bekerja di rumahnya. Tibalah pada ulang tahun Laura, di sana Greg membuat pesta kejutan untuk Laura. Terlihat Elliot juga hadir karena ia diundang oleh Greg. Di sana Hannah yang merupakan sekretaris Greg juga hadir. Tak lupa Greg juga memperkenalkan Elliot pada Hannah. Selama berpesta, Hannah yang melihat Elliot tampan. Di sana ia mencoba mendekatinya. Namun Elliot terlihat tampak tidak mempedulikannya. Ia hanya bisa melihat Laura dan Greg dengan tatapan cemburu. Setelah pesta selesai, Hannah yang sangat tertarik dengan Elliot, ia pun terus mendekatinya. Elliot pun tidak ada pilihan lain selain membawa Hannah ke kapalnya. Di sana Hannah yang itilnya sudah sangat gatal, ia memaksa Elliot untuk menumpahkannya. Namun di tengah pertarungan, Hannah merasa marah pada Elliot karena setelah diraba pedang Elliot sama sekali tidak tegang. Setelah itu dengan tidak sengaja Hannah telah melihat foto Laura di sana. Ia menyangka bahwa Elliot selama ini telah mencintai Laura. Melihat itu, Elliot pun langsung mengikat leher Hannah dan mencekiknya sampai modar. Esok harinya Elliot pun kembali menemui Laura dan memaksanya untuk meninggalkan Greg. Namun hal itu dilihat oleh Jamie. Elliot yang merasa malu, ia pun langsung pergi dari sana. Merasa sangat terganggu dan curiga, Laura pun mencoba mencari tahu tentang identitas Elliot yang sebenarnya. Ia pun menemui seseorang wanita yang pernah menulis sesuatu tentang Elliot di internet. Wanita itu terlihat tampak tidaklah mau membahasnya. Di sana ia hanyalah memberitahu Laura bahwa Elliot adalah orang yang pernah merusak kehidupan dan pernikahannya. Scene pun beralih ke seorang wanita yang berusaha mengambil kalungnya yang terjatuh ke air. Di sana ia dikejutkan dengan adanya mayat seorang perempuan yang mengambang, yang dimana itu adalah mayat Hannah, si sekretaris Greg yang dibunuh oleh Elliot. Mira yang melihat berita kematian Hannah, ia pun menyuruh suaminya untuk menghubungi Greg. Namun ternyata tanpa disadari Greg, Elliot telah menyusup ke rumahnya, lalu langsung menikamnya dan menyekap Greg di kapalnya. Di sana Greg sempat berhasil melepaskan ikatan tangannya, namun di saat akan kabur, tiba-tiba saja Elliot sudah ada di depannya dan langsung menghajar Greg hingga pingsan kembali. Di sisi lain terlihat Laura telah menemui seorang wanita tua. Di sana ia menceritakan tentang masa lalu Elliot. Ternyata orang yang mantap-mantap di awal film adalah ibu dan ayah tiri Elliot. Karena tidak suka dengan hubungan ibu dan ayah tirinya, Elliot pun membakar rumah beserta ibu dan ayah tirinya itu. Laura yang sudah tahu siapa Elliot sebenarnya, ia pun merasa panik dan langsung mencoba untuk menghubungi suaminya. Namun setelah dihubungi sama sekali tidak ada jawaban. Tentu saja di sana Laura tidak mengetahui bahwa Greg sudah ditahan oleh Elliot. Setelah pulang ke rumahnya, Laura sangat terkejut karena Elliot sudah berada di sana. Elliot berkata bahwa ia sudah menyingkirkan Greg dan kembali memaksa Laura untuk menjadi miliknya. Namun karena Laura berontak, Elliot pun menyeret Laura dan mengikatnya di kamar. Menyadari bahwa Elliot sangat mencintainya, Laura pun berpura-pura luluh dan berkata bahwa ia ingin menikahinya. Mendengar itu, tentu saja Elliot merasa senang dan mau melepaskan ikatannya. Setelah itu, Elliot yang tidak bisa menahan rasa saknenya, ia pun mencoba kembali untuk mengacak-acak serabi lempit milik Laura. Namun secara tak disangka, Jamie telah membuka pintu kamar dan melihat ibunya sedang dismek oleh Elliot. Melihat reaksi Jamie, Elliot pun tiba-tiba saja telah mengingat masa lalunya dan mulai kehilangan kesadarannya.
Laura yang melihat itu, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatannya itu untuk menghantam kepala Elliot dan langsung kabur. Lalu Laura meminta Jamie untuk lari ke rumah Mira untuk meminta bantuan. Tak lama Elliot yang sudah sadar pun kembali menangkap Laura dan memukulnya hingga pingsan. Setelah itu Elliot pun membungkus Laura dengan kresek dan membawanya ke perahu. Laura yang udah sadar, ia mencoba untuk kabur sambil membawa pisau. Melihat Elliot yang sudah ada di depannya, ia pun langsung menusuknya. Setelah itu ia pun lari dan berusaha mencari suaminya. Karena Greg terluka parah, ia pun tidak bisa ikut kabur bersama Laura. Dengan terpaksa, Laura harus meninggalkannya terlebih dahulu dan berusaha mencari bantuan sendiri. Namun tiba-tiba Elliot yang terluka telah kembali mengejar Laura. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka sebelum akhirnya Laura terpojok dan berhasil tertangkap oleh Elliot. Namun Laura tidak diam saja. Ia pun berontak dan berhasil menendang Elliot keluar jendela sehingga ia terjatuh dan tewas seketika. Di akhir film terlihat Laura kembali hidup tenang dan bahagia bersama keluarganya. Lalu film pun berakhir. Nah, itulah film yang sangat luar biasa sekali dari film Infidelity in Suburbia ini. Film yang membuat hati dan nonton saya deg-degan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, kalian cari tahu saja sendiri. Gimana menurut kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nantikan kisah film yang lebih seru lainnya hanya di Nemu Film Channel. Saya berserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe jika perlu. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye bye. Muah.